juga berhak untuk menolak kawanku ya, meskipun kita lewat sponsor. Kalau kita dikasih job tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai pemikiran kita, kita juga berhak untuk menolaknya kawanku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawanku, hai guys, ketemu bersama vlognya Dalimun Conan lagi ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam sehat selalu ya kawanku. Dalimun ucapkan banyak-banyak berterima kasih buat kalian semua yang sudah menonton channel Dalimun, yang sudah mendukung channel Dalimun, yang sudah komen, yang sudah subscribe di channel Dalimun. Dalimun doakan semoga kalian semua kawan-kawanku diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video-video Dalimun ini bisa berguna, bermanfaat buat kalian-kalian semua. Mungkin khususnya buat teman-teman semua yang ingin menjadi TKI di Taiwan atau ingin bekerja di Taiwan ya kawanku. Di video ini Dalimun ingin membahas tentang perbedaan kita mendaftar di BJTKI melalui sponsor ataupun mandiri, khususnya bagi kita untuk bekerja ke Taiwan temanku ya. Jadi apakah ada perbedaannya? Apakah perbedaannya itu kita prosesnya lebih cepat di PT, lebih berangkat, ataukah perbedaannya itu kita bisa berbeda gajinya, apakah berbeda? Jadi tonton terus video Dalimun Conan sampai selesai ya kawanku. Pertama saya bekerja ke Taiwan, berangkat ke Taiwan itu jujur saya lewat sponsor. Soalnya saya juga tidak tahu PT-nya di mana, terus arah-arahannya di PT itu nggak tahu, jadi saya lewat sponsor untuk mengetahui PT-nya di mana, terus persyaratan-persyaratannya apa. Jadi saya lewat sponsor pertama kali saya bekerja ke Taiwan ya kawanku. Akhirnya saya lewat sponsor itu saya dibimbing, ditujukan di mana PT-nya, saya dibimbing untuk mengumpulkan berkas-berkas yang perlu untuk proses berangkat ke Taiwan. Jadi gitu kawanku ya. Jadi ya lewat sponsor itu aku sendiri, aku pribadi bisa mengenal PT-nya, PT-nya itu terletak di mana, ditentukan di sponsor. Terus kita itu bisa juga dengan mudah untuk menyiapkan berkas-berkas apa yang perlu untuk proses bekerja ke luar negeri ataupun ke Taiwan ya kawanku. Jadi apa-apa yang saya belum tahu untuk proses ke luar negeri, persyaratannya apa, lewat sponsor itu pun saya bertanya langsung ke sponsor. Bukan kok saya tanya langsung ke PT-nya, soalnya saya PT-nya juga belum tahu kawanku. Dan banyak juga teman-teman kawan-kawan yang bilang kepadaku kalau lewat sponsor itu biaya lebih mahal dibanding dengan kita lewat mandiri ataupun kita langsung proses ke Taiwan, langsung pergi ke PT-nya langsung. Cuman yang aku alami lewat sponsor itu ya, itu prosesnya aku di PT itu juga lebih cepat. Jadi aku mengurus surat-surat, mengurus persyaratan-persyaratan di PT itu lebih cepat, karena mungkin ya karena sponsor itu juga bertanggung jawab tentang proses kita untuk berangkat ke Taiwan atau ke luar negeri kawanku. Dan untuk masalah biaya lewat sponsor ataupun mandiri itu kan apa ya, gak mungkin kan sponsor ibaratnya mengambil kita menjadi anak buahnya untuk diberangkatkan ke luar negeri lewat PT kalau gak ada upahnya ya kawanku ya. Jadi pengalaman aku ya, setelah aku tiba di PT yang ditentukan sponsor tadi ya, aku bincang-bincang dengan teman-teman yang lewat mandiri ataupun daftar ke PT langsung. Dan ternyata biaya itu ya sedikit mahal dibanding kita berangkat langsung ke PT. Ya selisih 1 juta 2 juta lah. Aku pikir ya wajar gitu loh. Soalnya tadi sponsor itu nggak mungkin mengatur
mengatur pendaftaran kita, mengurus pendaftaran kita ke luar negeri, kalaupun tidak ada imbalannya kawan, nggak ada untungnya. Aku pikir seperti itu. Soal job aku pribadi, aku bisa menilai kalaupun kita lewat sponsor ataupun lewat mandiri, ataupun kita berangkat ke luar negeri, ke Taiwan, langsung kita daftar ke PT-nya, yang aku ketahui ya kawanku ya, soalnya job itu turun dari agensi Taiwan itu langsung ke PT. PT itu langsung dikasih ke sponsor-sponsor yang memiliki anak buah untuk dikerjakan di luar negeri. Jadi job itu turun dari agensi Taiwan itu sudah dikasih ke sponsor-sponsor oleh PT tersebut kawanku. Jadi sponsor itu sudah memegang job dari agensi luar negeri kawan ya. Beda jauh juga dengan kita, ibaratnya itu pergi langsung ke PT, daftar langsung ke PT menjadi TKI Taiwan. Ya mungkin job yang dikasih ke kita itu kalau kita lewat mandiri ya job asal-asalan ya mungkin kawanku, maaf kalau aku keliru berbicara. Yang penting orang itu dapat job terbang ke Taiwan gitu loh. Beda kalau kita lewat sponsor ya kawanku. Karena kalau kita lewat sponsor di PT itu ya tadi jobnya sudah turun dari agensi, diturunkan ke PT, di PT dikasih ke sponsor-sponsornya tadi. Jadi job itu sudah dipegang dari pihak sponsor. Berarti kalau kita sendiri ibaratnya magang, ibaratnya dari jalur mandiri untuk pergi ke Taiwan, dan otomatis kan job yang kita kasih itu job sisa dari yang dikasih ke sponsor-sponsor tadi, yaitu job sembarangan gitu kawanku ya. Setelah aku tiba di Taiwan, tiba di pabrik Taiwan yang pertama kali ya kawanku ya, di pabrik Taiwan pertama kali itu kan aku datang itu sudah ada 2 orang TKI tenaga kerja Indonesia di sana ya. Dan kebetulan di sana itu ada temennya ya, ada teman beda pabrik itu tidak melalui tanpa sponsor kawan. Dan aku bincang-bincang, ternyata pabriknya itu nggak ada lemburnya sama sekali. Dia sudah kerja 2 tahun hampir pulang, kurang 1 tahun itu nggak ada lemburnya kawan. Jadi mungkin kalian semua yang menonton video Dalimon ini bisa memberi penilaian lebih baik daftar ke PT, ke PJTKI itu untuk bekerja ke Taiwan itu lewat sponsor ataupun lewat mandiri. Kalian bisa menentukan masing-masing kawanku ya. Untuk bekerja di Taiwan itu lewat sponsor ataupun lewat mandiri, itu membedakan tentang gaji kita kalau kita sudah bekerja di Taiwan? Jawabannya yaitu tidak ada yang membedakan kawanku ya. Jadi meskipun kita lewat mandiri, meskipun kita lewat sponsor, gaji kita di Taiwan, UMR kita di Taiwan itu semua sama kawanku ya. Yang membedakan gaji kita yaitu banyak sedikitnya jam lembur kita selama bekerja di Taiwan. Kalau soal gaji pokok atau UMR Taiwan itu semua pabrik di Taiwan ini sama kawanku ya. Dan tadi juga kalau aku pikir ya, kalau dalam hatiku ya wajar, ibaratnya kalau kita lewat sponsor ataupun kita lewat mandiri itu biaya kita lebih tinggi sedikit kalau kita memakai sponsor. Karena mana mungkin ibaratnya sponsor mengambil anak buah untuk dijadikan tenaga kerja Indonesia di Taiwan kalau nggak ada imbalannya. Itu aja kawanku ya mikirnya gitu. Dan ada juga tentang soal biaya itu, meskipun kita lewat sponsor ataupun kita lewat mandiri, itu soal biaya ke luar negeri ke Taiwan itu ada juga yang sama kawanku ya. Meskipun kita lewat sponsor atau lewat mandiri, ada juga biaya itu sama juga. Soalnya gini, aku pernah juga bincang-bincang ke teman-teman yang di PT itu ya, biayanya itu juga sama.
aku lewat sponsor, dia mandiri daftar ke PT langsung, biayanya juga sama gitu loh. Jadi mungkin ya yang membedakan antara biaya itu kalau kita lewat sponsor itu lebih tinggi ataupun tidak, itu mungkin tergantung dari pihak sponsor kita, kawanku ya. Seperti itu ya mungkin pengalamanku untuk yang bisa aku sharing ke teman-teman semua. Dan kita pun juga berhak untuk menolak, kawanku ya, meskipun kita lewat sponsor. Kalau kita dikasih job tidak sesuai keinginan kita, tidak sesuai pemikiran kita, kita juga berhak untuk menolaknya, kawanku ya. Jadi intinya kita itu sabar aja menunggu job, mungkin job yang seperti yang kita inginkan. Kita sabar menunggu, jangan sampai job kita yang kita terima itu tidak sesuai dengan job yang kita inginkan ya, kawanku ya. Informasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua yang ingin bekerja di Taiwan, yang melalui sponsor ataupun yang melalui mandiri ya, kawanku. Jadi kalau soal biaya itu ya lewat sponsor ataupun mandiri, ada juga yang lewat sponsor itu lebih sedikit, lebih mahal sedikit. Adapun juga meskipun kita lewat sponsor, sama juga biayanya dengan kita lewat mandiri. Tergantung mungkin ya, kalau aku pribadi tergantung dari pihak sponsornya gitu ya. Dan kalau soal cepat tidaknya proses kita selama di PT untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan, kalau aku pribadi, kalau lewat sponsor itu mungkin kita lebih mudah ataupun kita lebih cepat untuk proses ke Taiwannya, kawanku. Dan untuk pabrik, kualitas pabrik baik enggaknya, maksudnya itu banyak lemburnya apa tidak, itu kalau aku pribadi lebih baik kita lewat sponsor. Karena ya tadi aku bilang, karena job itu turun dari agensi Taiwan ke PT, dari pihak PT langsung dikasih ke sponsor. Jadi sponsor itu sudah memegang job-job yang baik dari agensi Taiwan untuk dikasih ke anak buahnya, kawanku ya. Beda kalau kita lewat mandiri, mungkin job yang dikasih ke kita itu ya sisa dari job-job yang terpilih gitu loh, sisa dari job-job yang diberikan PT ke sponsor-sponsor tadi. Tapi semua itu tergantung pada diri kita masing-masing ya, kawanku. Karena namanya juga rezeki, kita nggak tahu. Yang penting kita selalu berusaha, doa dan ikhtiar buat kebaikan kita semua kawanku ya. Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan tentang daftar ke Taiwan dari pihak sponsor ataupun dari mandiri ya, kawanku. Semoga ini semua bermanfaat buat kalian semua, teman-temanku yang dalam proses bekerja ke Taiwan, yang ingin bekerja ke Taiwan. Semoga ini menjadi video yang bermanfaat buat kalian semua. Dan tidak lupa saya berpesan, ingat tujuan kita berangkat ke Taiwan yaitu untuk bekerja ya, kawanku. Karena bekerja ke Taiwan itu tidak modal sedikit, bekerja ke Taiwan itu kita modal banyak. Jadilah tenaga kerja Indonesia Taiwan yang sukses, yang kembali lagi ke negeri kita menjadi sukses. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau kita kembali lagi ke Indonesia menjadi lopan ataupun lopanian ya, kawanku ya. Dan jangan pernah terpengaruh dengan pergaulan bebas di Taiwan ya, kawanku ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dari saya, Dalimun Konan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.